Berikut ini adalah 10 informasi yang wajib diketahui oleh peserta P3K tahap 2 tahun 2021. Jadwal pendaftaran. Awalnya, pendaftaran seksi P3K tahap 2 direncanakan pada tanggal 24 sampai dengan 30 Oktober 2021. Namun, jadwal tersebut mengalami kemunduran, seperti yang disampaikan oleh Ibu Nunu Nuryani dalam akun Instagram pribadinya. Bapak Ibu yang terhormat, pengumuman hasil masa sanggah 1 dan pemilihan formasi 2 mengalami kemunduran. Revisi jadwal akan segera disampaikan di portal resmi grup p3k.kemdikbud.go.id. Terima kasih. Yang berhak mendaftar. Berbeda dengan seksi P3K tahap 1, pada seksi P3K tahap 2 ada 4 kategori pendaftar, yaitu guru honorer K2, guru honorer sekolah negeri, guru sekolah swasta, dan lulusan pendidikan profesi guru. Kebijakan afirmasi. Kebijakan afirmasi untuk seleksi P3K tahap 2 masih mengacu pada keputusan Menpan RB nomor 28 tahun 2021, yaitu tambahan nilai 100% untuk pelamar dengan sertifikat pendidik. Tambahan nilai 15% untuk pelamar usia di atas 35 tahun. Tambahan nilai 10% untuk pelamar penyandang disabilitas. Dan tambahan nilai 10% untuk pelamar honorer K2. Tambahan nilai ini hanya berlaku untuk nilai pada kompetensi teknis. Kebijakan afirmasi ini juga bersifat akumulatif. Contoh, Pak Budi melamar sebagai honorer kategori 2, namun umur Pak Budi juga sudah mencapai 40 tahun. Dalam kasus ini, Pak Budi mendapatkan afirmasi sebesar 25%. 10% adalah afirmasi dari honorer kategori 2 dan 15% adalah afirmasi dari usia di atas 35 tahun. Guru sekolah induk. Bacakan pertanyaannya. Pertama dari Rion Prianda untuk Ibu Nunu. Mohon informasi apakah di tahap 2 nanti masih memprioritaskan guru induk atau kembali melihat skor perolehan nilai yang tertinggi. Mohon informasinya Ibu Nunu. Silahkan Bu Nunu, mungkin bisa ditanggapi dulu pertanyaan pertama. Ya, baik Bu Rion, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan banyak sekali mampir di akun Instagram pribadi saya. Jadi afirmasi untuk sekolah induk itu hanya kita berikan di ujian tahap 1. Formasi yang dapat dipilih. Pada seksi P3K tahap 2, pelamar dapat bebas memilih formasi sekolah dalam satu kabupaten, kota, atau provinsi sesuai jenjang yang sudah ditentukan. Nilai seleksi tahap 1. Untuk pelamar P3K yang belum lulus seksi P3K tahap 1 namun memiliki nilai cukup baik, dapat kembali menggunakan nilai seleksi tahap 1 pada seleksi tahap 2 dengan ketentuan memilih formasi dan satuan pendidikan yang sama. Penambahan formasi. Sampai saat ini, belum ada informasi yang menyebutkan adanya penambahan formasi pada seksi P3K tahap 2. Artinya, formasi yang tersedia pada seksi P3K tahap 2 hanyalah sisa dari formasi pada seksi P3K tahap 1. Passing grade. Aturan passing grade pada seksi P3K dibagi menjadi 3 kategori. Passing grade kategori 1. Passing grade ini berlaku untuk semua peserta, di mana kompetensi teknis dihitung sesuai mapel masing-masing, seperti pada lampiran Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Kompetensi manajerial 130 poin dan kompetensi wawancara 24 poin. Passing grade kategori 2.
Passing grade kategori ini berlaku untuk peserta yang mendaftar pada usia 50 tahun ke atas, di mana kompetensi teknis tidak dihitung pada kategori ini. Kompetensi manajerial dihitung 100 poin dan kompetensi wawancara dihitung 20 poin. Passing grade kategori 3. Passing grade kategori 3 berlaku jika nilai ambang batas pada passing grade kategori 1 dan passing grade kategori 2 tidak terpenuhi, di mana kompetensi teknis akan disesuaikan, kompetensi manajerial 130 poin, dan kompetensi wawancara 24 poin. Yang tidak mengikuti seleksi tahap 1. Untuk guru honorer yang tidak mengikuti seksi P3K tahap 1, tetap dapat mengikuti seksi P3K tahap 2 jika memenuhi persyaratan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Mutasi dan jenjang karir. ASN P3K tidak diperkenankan untuk meminta pindah atau mutasi, serta ASN P3K guru juga tidak dapat menjadi kepala sekolah. Hal ini didasarkan pada tweetan Bapak Muhammad Ridwan selaku Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN di akun Twitter pribadinya. Beliau mengatakan, "Tahukah Anda bahwa kontrak kerja P3K dengan PPK, yaitu gubernur, bupati, atau wali kota, bersifat by name by address. Kinerja tak sesuai, minta pindah tempat kerja berakibat kontrak berakhir. Salah satu mengapa ada P3K guru adalah agar tidak ada lagi yang meminta mutasi untuk menjaga supply and demand." Beliau juga memberikan respon terhadap komentar salah satu pengguna akun Twitter yang menanyakan, kalau ASN P3K sudah memenuhi kriteria untuk menjadi kepala sekolah dan diangkat menjadi kepala sekolah, apakah nantinya tidak bisa pindah tugaskan ke sekolah lain juga? Beliau menjawab, P3K guru diangkat menjadi kepala sekolah. Berpikirmu terlalu jauh, nak. Sekali P3K guru, ia tetap jadi guru. Pola karirnya ya tidak seperti PNS. Pengembangan kompetensi, yes. Pengembangan karir, no. Guru pertama, guru muda, guru madya, guru utama, paling top mentok di guru muda, kepala sekolah. Oh my god. Demikian 10 informasi yang wajib diketahui oleh peserta seksi P3K tahap 2. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Bye bye.